Selanjutnya ada peran norma dalam masyarakat. Yang pertama, mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kemudian sebagai standar dari berbagai kategori tingkah laku di masyarakat, sebagai pedoman hidup bagi anggota masyarakat, memberikan stabilitas dan keberaturan dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan mengikat anggota masyarakat agar patuh terhadap aturan. Dua, kebiasaan. Next. Kebiasaan. Kebiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga menjadi pola hidup. Contoh kebiasaan yang biasanya dilakukan perawat ialah memeriksa kondisi klien. Setiap beberapa waktu mencatat perkembangan klien dalam rekan medis. Next. Yang ketiga ada adat istiadat. Slide berikutnya. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Sedangkan norma adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Sanksi keras dapat berlaku jika masyarakat melanggar. Contoh norma adat istiadat yang pertama ada membuat tumpengan ketika mempunyai hajatan. Yang kedua, mengadakan upacara sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Yang ketiga, mengadakan upacara pembakaran mayat atau ngaben bagi masyarakat Bali. Slide berikutnya. Hubungan antar norma. Slide berikutnya. Hubungan antar norma saling berkaitan satu sama lain. Dalam bermasyarakat, kita terikat oleh norma-norma seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma-norma tersebut saling mengisi satu sama lain karena memiliki sumber yang berlainan tetapi saling mendukung. Slide berikutnya. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, ini terdapat bagan yang menunjukkan bahwa hubungan antar norma terdapat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari keempat norma tersebut saling berhubungan antara satu sama lain karena memiliki sumber yang berbeda tetapi saling mendukung satu sama lain. Next. Hubungan antar norma. Sumber-sumber dari keempat norma tersebut sebagai berikut. 1. Sumber norma agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sumber norma kesusilaan adalah moral. 3. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. 4. Sumber norma hukum adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama, seperti hubungan norma kesusilaan dengan norma hukum. Jika kita melakukan tindakan asusila yang mana melanggar HAM orang lain, maka kita akan mendapatkan hukuman yang berlaku karena tindakan tersebut. Lalu dalam norma agama, kita diajarkan untuk menghargai keyakinan dan tempat ibadah tiap manusia. Maka dalam norma agama tersebut berkaitan dengan norma kesopanan di mana kita menghargai keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Sania Balkis dari kelas 1A. Izin bertanya kepada kelompok mengenai apa fungsi dari norma itu sendiri dalam masyarakat,
Dan bagaimana dalam kehidupan masyarakat jika tidak ada norma? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Elsa Kumalasari dari kelas 1A. Izin bertanya, tadi di slide yang membahas tentang kebiasaan itu kan ada definisi sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga menjadi pola hidup. Bukankah itu sama dengan adat istiadat? Apakah ada perbedaan antara kebiasaan dan adat istiadat? Terima kasih. Terima kasih Elsa. Selanjutnya dipersilakan untuk Ratu. Baik, makasih moderator. Perkenalkan nama saya Ratu Fatima Aprilita Lukman. Saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kesusilaan dan berikan contohnya apa saja? Makasih. Terima kasih Ratu. Untuk kelompok dipersilakan yang ingin menjawab pertanyaan dari ketiga nanya. Izin masuk moderator. Iya. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Hairul Nisa dari kelas 1A selaku perwakilan dari kelompok 8. Izin menjawab pertanyaan dari Salsabila Sania Balkis. Pertanyaannya itu, fungsi dari norma itu sendiri dalam masyarakat apa dan bagaimana dalam kehidupan masyarakat jika tidak ada norma? Apakah benar seperti itu, Syabil? Iya benar, Rizky. Baik, izin menjawab. Jadi norma itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Norma sendiri ada dan dibutuhkan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Fungsi norma tersendiri dalam masyarakat adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat supaya sesuai dengan nilai yang berlaku, serta menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Maka secara garis besar, norma memiliki arti penting bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, dan jika tidak ada norma, maka akan terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Apakah bisa diterima, Syabil, jawabannya? Baik, diterima. Nisa, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Syabil. Izin moderator menjawab pertanyaan dari Ratu Fatima Prilita Lukman. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kesusilaan dan berikan contohnya, apa benar, Ratu? Iya, benar, Indah. Ya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, sanksi terhadap norma kesusilaan bersifat individual. Norma kesusilaan menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dia anggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Contohnya itu jujur dalam perkataan maupun perbuatan, membantu orang lain yang membutuhkan, mengembalikan hutang, menghormati sesama manusia, tidak mengganggu orang lain. Mungkin bisa jawabannya, Ratu? Ratu, apakah sudah terjawab jawabannya? Ratu sepertinya terlempar untuk
pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh kelompok. Izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Elsa Kumalasari. Saya ulang ya pertanyaannya. Apa perbedaan antara kebiasaan dan adat istiadat? Jawabannya, bedanya kebiasaan dipergunakan untuk perseorangan dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan adat istiadat digunakan oleh sekelompok orang. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Contoh pulang kampung saat menjelang perayaan Idul Fitri, Natal, atau hari-hari besar keagamaan lainnya merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, apabila seseorang suatu saat pada perayaan tersebut tidak pulang kampung, maka sanksi dari masyarakat tidak sebesar orang yang melanggar aturan adat tentang perkawinan. Seperti itu, apakah terjawab, Elsa? Sudah terjawab, Nur Anzani. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 8 dan 8B. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Dahlia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rival. Sebelum saya memberikan komentar atau feedback terkait diskusi, kita kasih applause dulu buat teman-teman Anda yang sudah melakukan presentasi. Thank you very much. Yang kedua, terima kasih juga buat good job buat mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan dan meramaikan kegiatan diskusi pada hari ini. Oke, mungkin tadi saya sudah dengarkan, cuma memang pada saat presentasi karena saya buka file yang lain ya, saya coba mendengarkan sana, saya sambil mengerjakan yang lain. Suaranya kalau saya bukan keluar sih ya, kalau saya minimize Zoom-nya suaranya kesek-kesek gitu, breaking. Jadi I didn't catch it fully, so nggak kedengeran lengkap gitu, missing, ada suara-suara yang missing ya, kepotong-potong. Jadi artinya saya kurang memahami apakah jawaban yang diberikan gitu ya itu komprehensif atau tidak. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan adalah tadi kelompok boleh dikasih lihat PPT-nya biar mengingatkan kembali. Nah, kalau kita bicara tentang norma di semester lagi di sesi sebelumnya kan teman Anda kelompok 7 ya kalau nggak salah ya, itu sudah menjelaskan tentang apa itu definisi norma. Coba salah satu perwakilan kelompok yang masih ingat norma itu apa? Apa itu norma? Definisi. Izin menjawab, Ibu. Ya, perwakilan silakan. dari kelompok 7 kan ya, Bu, yang kemarin. Iya, norma itu sebuah aturan, Ibu, yang mengikat. Dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Oke, kalau kita ya aturan yang mengikat, artinya norma itu masyarakat yang menentukan. Kecuali kita berbicara tadi ketika itu kaitannya dengan aturan hukum ya, berarti ada pemerintah di situ yang mengikat, berarti pemerintah. Tadi kelompok atau siapa yang pegang file share screen filenya yang presentasi barusan, file yang barusan Anda presentasikan. Ya. Norma-norma dalam kehidupan masyarakat di next. Nah, ini pengertian norma udah ada. Nah, kalau kita bicara tentang norma, aturan kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh manusia. Artinya, norma di dalam masyarakat ini berarti aturan yang ada di dalam masyarakat. Ya. Apakah ada sanksi? Ya. Tetapi sanksinya seperti apa? Sanksinya, jadi ketika dilanggar norma ini akan ada sanksi yang namanya sosial.
sanksi sosial ketika itu tidak masuk ke dalam ranah hukum. Tetapi ketika itu bicara tentang norma hukum, karena salah satu dari norma tadi sudah dijelaskan sama kelompok, ada yang namanya norma hukum. Nah, norma hukum inilah yang bersifat mengikat. Contoh, kalau kita bicara tentang norma hukum berarti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dampaknya kalau seumpama norma itu tidak dijalani, maka akan ada hukumnya. Kalau dilanggar maka akan terkena jeratan hukum. Contohnya apa tadi? Kalau saya boleh tahu. Melakukan violence domestik, ya, apa kekerasan di dalam rumah tangga, atau melakukan apa sih abuse, ya pokoknya kalau ngehajar orang lah gitu ya. Nah ini ada hukumnya gitu loh di dalam masyarakat kita. Tetapi kalau perselingkuhan ada nggak di masyarakat kita hukumnya? Belum ada hukum bahwa dia melakukan perselingkuhan terus dia dihukum ditangkap. Kalau di luar negeri itu udah ada, ya. Adalah, saya lupa negara mana, karena saya pernah waktu itu nonton film, terus ketika ada ini, nah itu ternyata bisa ditangkap gitu loh, asalkan buktinya adalah tepat. Dan buktinya itu kalau dalam hukum itu bukti itu tidak boleh diambil ketika apa gitu, lupa saya. Jadi tidak boleh dalam keadaan dia ngikutin gitu, jadi harus ke gap beneran. Saya lupa deh, di film itulah saya nontonnya. Oke. Nah, bicara tentang norma hukum, itu norma hukum. Tetapi ketika yang terjadi dilanggar itu apa namanya, norma itu dilanggar, maka yang adalah ketika itu bukan norma hukum, maka yang terjadi adalah norma atau sanksinya adalah sanksi sosial. Contoh ya, ketika nggak usah jauh-jauh deh, kasusnya artis yang selingkuh sama yang Faisal itu loh, yang dulu lah pokoknya ada artis kan, dia ternyata sebenarnya dia bukan artis sih, selebriti atau selebgram atau orang populer lah, selingkuh. Nah seperti contohnya Mayang Sari, saya nggak mau nyebut sih sebenarnya. Ketika masyarakat akan membuat label sehingga itu akan terjadi sanksi sosial gitu kan, atau mohon maaf ketika kasusnya yang Ariel itu ya dulu ya. Mungkin kalian juga tahu karena suka baca berita ya. Mungkin zaman dulu masih SD atau mungkin ada yang belum lahir kasus itu. Tapi apa yang terjadi ketika norma hukumnya tidak ditentukan? Nah, ketika di norma hukum itu, kalau seumpama masuk ke dalam ranah hukum, dia akan dikenakan sanksi hukum. Tetapi ketika di dalam hukum itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Maka masyarakatlah yang akan memberikan sanksi itu. Dan kalau Anda suka dengerin di TV gitu ya, dengerin di TV nih ya, di TV tentang seorang psikolog lagi ngomong, seumpama ngebahas artis siapa gitu kan, contoh artis A dia ternyata gay, contoh ya gay. Di dalam di Indonesia itu seseorang apa namanya, hubungan sesama itu masih belum diterima ya, karena secara norma, baik secara norma agama udah jelas ya kalau norma agama. Nah di dalam masyarakat kita secara norma hukum pun itu tidak ada, hubungan itu tidak diakui ya. Dan secara norma di dalam masyarakat, makanya next coba macam-macam norma. Hakikatnya itu ya. Oke, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan hukum. Nah, yang terkait dengan apakah norma-norma ini semua nantinya akan berurusan dengan kalau kita bicara tentang keterkaitan norma ya, keterkaitan norma apakah masuk ke dalam norma hukum? Norma hukum coba boleh diklik yang norma hukum itu definisinya. Kalau kita bicara norma hukum, tadi udah saya rasa ada cukup jelas lah. Sekarang saya mau lebih membahas tentang apa sih contoh-contoh yang ada di masyarakat supaya kalau saya melihat gini, kalau kita membahas sesuatu contohnya ada di masyarakat, pemahaman kita akan lebih dekat gitu loh. Lebih luas sehingga nanti kita ke depannya udah paham kalau oh contohnya ini. Jadi Anda sudah, kalau menurut saya dengan adanya contoh itu akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif gitu kepada pendengar atau pembelajar. Jadi contohnya kalau kita bicara norma hukum, banyak ya tadi saya sudah jelasin. Nah, itu masuk ke mana? Kalau seumpama hubungan antar sesama jenis, contohnya, masuk ke mana? Atau kita bicara tentang aspek kesehatan. Ketika seseorang, mohon maaf, menggunakan bikini, ya di Indonesia itu masuk
ke dalam area mana. Makanya sehingga kalau seumpama ada selebgram atau selebriti dia menggunakan pakai bikini terus dia foto-foto, pasti akan dibilangnya wah gitu. Karena memang di masyarakat kita di Indonesia tentang penggunaan cara berpakaian pun itu masuk ke dalam area norma gitu. Karena masuk ke dalam aturan yang ada di masyarakat kita. Nah, norma ini nanti akan menjadi terjadi perubahan. Ada yang masuk ke area hukum. Sebenarnya kalau kita bicara hukum kayak saat ini DPR itu masih menggodok tentang undang-undang pornografi, undang-undang tentang poligami, ya kan? Karena memang itu awalnya dari mana? Sebenarnya norma-norma hukum itu berasal dari norma yang ada di masyarakat. Bisa jadi dia masuk ke dalam norma kesopanan, norma kesusilaan. Contohnya tentang pornografi. Seseorang yang mohon maaf ketika dia berfoto atau membuat video nude. Nah, ini kan sedang dibahas. Ada yang menyampaikan bahwa ini adalah artistik gitu kan, seni. Seseorang menghargai seni. Tapi kalau dari aspek mana ini menjadi norma hukum gitu loh. Ada orang yang melihatnya itu kan art, yang ini aja mohon maaf, ada yang bilang itu kan pemikiran tergantung yang melihat gitu loh. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang norma hukum itu ada dampak apa sih? Nah, nanti ini menjadi tugas kalian. Apa sih norma? Kenapa norma-norma itu tadi ada yang nanya nggak? Kenapa aspek apa yang membuat norma itu dijadikan norma hukum? Gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar kenapa itu dijadikan norma hukum? Kalau menurut saya ketika itu mencederai orang lain. Dan mencederai itu tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi mental. Oleh karena itu kenapa undang-undang pornografi itu sedang digodok, itulah yang terjadi. Kalau kita bicara tentang banyak sekali saat ini bilang itu kan art, itu kan seni, itu kan tentang tentang saya mau ngomong apa tuh tiba-tiba hilang tentang art, tentang hak seseorang di dalam menghargai karya gitu kan. Nah, tetapi kita balikin lagi. Nah, itu kalau seumpama seseorang yang mempunyai makanya saya suka debat ya, kalau di dalam kegiatan debat bahasa Inggris, saya suka ngedengerin gitu ya, debatnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, cuma kalau lebih bahasa Inggris kan kita berbahasa Inggris ya bedanya. Kenapa debat itu saya suka? Karena disitulah perspektif orang akan kelihatan sesuatu yang harusnya masuk akal, yang tidak masuk akal jadi masuk akal gitu loh. Kenapa sih prostitusi harus dilegalkan? Contoh, prostitusi itu bagus untuk dilegalkan. Kok bisa ada orang ngomong prostitusi itu bagus untuk dilegalkan? Ternyata kalau reasoningnya itu kayak begini, kita jadi terbujuk, terinfluence gitu untuk berpikir, oh iya, bisa aja sih, kenapa nggak dibikin legal gitu. Tapi begini. Nah, jadi kita melihat sesuatu itu memang berdasarkan ya, intinya balik lagi ke norma. Kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di masyarakat, nah norma ini dikategorikan inilah gitu. Jadi ketika itu sudah mencederai orang lain, harusnya itu udah masuk ke norma hukum gitu loh. Nah, mencederai inilah yang mungkin menjadi perspektif yang berbeda di masyarakat kita atau bagi pakar-pakar hukum kita atau pemerintah kita. Yang dimaksud dengan mencederai mungkin contoh norma orang kalau seumpama di dalam dia berkendaraan ya kecepatannya ya kan supaya tidak mencederai orang. Di dalam dia berkendaraan tentang dia menggunakan berkendaraan dia ngebut kan. Nah, itu kan bisa mencederai orang kalau dia kecepatannya atau ketika dia lagi menyetir dia ke dalam keadaan mabuk. Ini bisa mencelakai orang, makanya dimasukkanlah ke dalam undang-undang kalau seseorang menyetir dalam keadaan mabuk, dia bisa dijerat pasal hukum. Tetapi ketika seseorang, mohon maaf, dia membuat kayak kasus yang itulah, bikin kasus yang seumpama dia bikin foto-foto lah menggunakan atau dia menyebarkan foto-foto dia, mohon maaf yang dia bilang sebagai art, seni gitu kan, tapi kasih lihat di masyarakat. Nah, ini hal-hal yang kayak gini kan masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Nah, ini belum masuk ke area hukum. Nah, sebenarnya
masih masuk ke area contoh kesopanan. Di Indonesia seseorang yang dan ini norma kesopanan ini udah mulai apa ya, terjadi apa saya bilang ya, terjadi apa sih ya bilangnya ya, udah terjadi perubahan gitu loh. Kalau dulu seseorang, mohon maaf, kalau dulu seseorang jalan di mall, terus dia cuma pakai celana tingkat pakai celana pendek yang bener-bener short pant banget. Kalau dulu kan celana pendek itu kan masih selutut contoh, atau di atas lutut. Kalau sekarang tuh bener-bener pakai celana pendek yang mohon maaf udah kelihatan. Nah itu kalau seumpama area kesusilaan itu udah mulai bergeser, bahasa saya. Jadi norma-norma di masyarakat kita sudah mulai bergeser. Nah, apa sih yang membuat terjadian pergeseran norma? Ada nggak tadi dibahas yang mempengaruhi norma-norma itu? Salah satunya adalah budaya. Ya, pendekatan norma ini adalah budaya. Oleh karena itu, nah ini kaitannya dengan Anda nanti sebagai seorang perawat. Kenapa sih Anda penting mempelajari ini? Ini adalah salah satu pendekatan Anda di dalam merawat pasien Anda. Karena norma yang terjadi di masyarakat itu berbeda. Bisa jadi berbeda. Ada nggak tadi dibahas ini ya? Berbeda antara di masyarakat di Indonesia sama di luar negeri itu beda-beda. Contoh, di Indonesia sama di Eropa. Kalau di dalam budaya kita, apa namanya, cipika-cipiki itu bukan merupakan satu budaya kita. Norma kita, cipika, kalau seseorang tidak mempunyai maksudnya a stranger ya melakukan cipika-cipiki itu kayaknya satu norma yang tidak wajar gitu di Indonesia. Tetapi justru kalau di Prancis, di Eropa ya, contohnya di Prancis itu dia kalau ketemu ya cipika-cipiki, emang budayanya mereka kayak gitu. Nah, pendekatan Anda sebagai seorang perawat ketika melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, Anda harus bisa melihat latar belakang ini. Nah, latar belakang budaya mereka apa? Apa yang membatasi norma-norma mereka di dalam mereka berinteraksi sosial gitu loh, berinteraksi di masyarakat. Nah ini bisa bukan membantu ya, ini harus menjadi juga pemikiran seorang perawat di dalam melakukan asuhan, di dalam pendekatannya di dalam melakukan asuhan keperawatan. Contoh, kalau di budaya orang Arab gitu kan, di budaya orang Arab itu jangankan cipika-cipiki gitu ya, untuk berinteraksi lawan jenis aja itu tidak boleh, kasarnya kan gitu, bersentuhan gitu ya, bersentuhan tangan aja nggak boleh. Sehingga Anda ketika nanti Anda melakukan asuhan kepada contoh kepada orang antara orang Eropa sama orang Timur contohnya ya, orang Timurnya kayak Indonesia lah. Ketika Anda mau menyuntik, mohon maaf, menyuntik di bagian selangkangan ya, di atas paha lah pokoknya. Ketika Anda membuka itu, kalau orang luar negeri bisa jadi mereka ya kalau dibuka ya biasa aja, karena buat mereka area kesopanan itu menggunakan hot pants. Contoh kayak orang Korea, kalau saya lihat di drama-drama Korea kan menggunakan hot pants biasa aja karena seragam mereka pun di atas lutut kan. Jadi ketika Anda membuka area gitu ya mereka biasa aja gitu loh, karena buat mereka itu nggak ada masalah. Tetapi kalau buat orang Timur yang menurut mereka, contoh lah ada satu negara saya juga nggak tahu, di negara yang mereka jangankan itu gitu ya, taruhlah di Arab Saudi gitu ya, bahkan untuk bersentuhan aja mereka nggak boleh, di sekolah aja dipisah gitu kan. Jadi ketika melakukan Anda seorang perawat ternyata ketika melakukan asuhan pendekatan keperawatan, ini orang Arab seumpama kayak gitu. Nah lawan jenis gitu kan, dia perempuan, seumpama Anda seorang perawat laki-laki. Nah, baiknya seperti itu ketika melakukan itu ditanyakan dulu gitu loh. Ada hal-hal yang atau bisa jadi si pasiennya akan meminta bahwa saya mau dilayani sama perawat yang ini, atau di dalam pendekatannya komunikasi. Mohon maaf, buat kita contoh, kita akan bilang kita akan, kalau pendekatan komunikasi kita akan melakukan minta maaf dulu gitu loh. Minta maaf karena kita akan membuka area yang seumpama Anda mau nyuntik di pahanya dia gitu kan, mau memberikan suntikan atau ingin membalut luka. Kita biasanya Indonesia itu akan melakukan pendekatannya bisa jadi menyampaikan bahwa mohon maaf dulu, I'm sorry, I would like to change your wound ya. Kalau seumpama di luar negeri ya, kalau sesama orang
Indonesia ya biasanya udah sesama orang Indonesia kita mempunyai norma yang sama gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, umpama Anda bilang, excuse me, I would like to change your bandage, so please excuse me, tanyakan dulu, konsen dulu kepada mereka. Dan karena ada ketidaknyamanan bisa jadi buat mereka. Tapi kalau seumpama sama orang yang itu, dia udah biasa. Nah, itu kan pendekatan kita. Kita akan memberikan asking for consent untuk situasi seperti itu. Tapi kalau seumpama buat di luar negeri, oh ya nggak ada masalah gitu. Kalau yang udah mereka biasa gitu kan, yes please go ahead. Tapi kalau seumpama di luar negeri, bisa jadi mereka minta ditutupin privasinya, ya kan, curtainnya mau dibuka. Nah itu yang Anda pendekatannya, Anda menanyakan dulu, would you like me to close the curtain, atau would you like to have a private apa gitu kan, ya gitu-gitu pendekatan komunikasinya di dalam ketika kita mengetahui bahwa norma di negara ini, norma ini yang terjadi ada di masyarakat. Bisa dipahami sampai dengan saat ini? Oke, sudah cukup jelas? Ya, jadi norma-norma inilah yang mengikat kalau tadi bahasa Anda. Cuma tadi ada saya mau komentari ketika Anda bicara tentang norma yang seorang perawat sanksi, contoh kebiasaan, norma kebiasaan, iya norma kebiasaan kalau nggak salah, ya ini. Nah, kalau kita bicara norma kebiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus menjadi pola hidup. Ya betul. Tetapi kita kan bicara norma. Kalau norma itu berarti ada interaksi antara Anda dengan orang lain, gitu. Ya, kalau ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang perawat, menurut saya ini contohnya kurang pas. Karena ini bicara tentang pekerjaan. Karena ini menjadi tugas dia. Nah, kalau kita bicara tentang kebiasaan, norma-norma, contoh, Anda mempunyai kebiasaan toleransi, terus empati, contoh kebiasaan di dalam Anda membuang sampah gitu kan. Itu adalah kebiasaan yang menjadi norma tapi menjadi kebiasaan gitu loh. Norma yang terjadi di masyarakat atau kebiasaan yang apa? Norma kita. Kalau seumpama kita ketemu sama tetangga, kita menyapa, kebiasaan menyapa itu adalah menjadi norma kebiasaan gitu loh. Norma kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kalau seumpama ada orang nih, anak muda, terus ngelihat orang tua yang dia cuek aja kayak gitu, itu akan dinilai oleh masyarakat menjadi tidak sopan gitu loh. Jadi normanya tidak sopan. Ih, nggak sopan ya tuh anak ya sama orang tua kayak gini. Kenapa? Padahal kalau di luar negeri, ya kan? Contoh di luar negeri itu panggilan. Ya, kalau seumpama contoh gini, kalau di luar negeri dia manggil om atau tante, bisa jadi dia cuma manggil namanya doang kan. Seumpama hi Ted gitu kan, cuma gitu doang. Tapi buat kita ketika kita melakukan hal itu menjadi norma, mungkin masuk ke dalam norma mana gitu. Itu menjadi tidak sopan atau kesopanan ya. Tidak sopan. Contoh lagi berpakaian tadi. Ketika dibuat kita, ketika seseorang menggunakan pakaian yang terlalu minim ya, bahasanya gitu lah ya, terlalu minim. Ada masyarakat tertentu yang bilang itu nggak sopan gitu loh. Tetapi kalau di luar negeri, nah ini lagi yang menjadi, oleh karena itu di dalam berpakaian, kalau saya secara pribadi, ya itu hak Anda untuk, kalau bahasanya artis-artis kan suka saya dengerin gitu, mereka kalau ngomong, saya masih ingat banget dulu ada artis yang ngomong begini, kalau bukan sekarang ya, dulu lah zaman saya masih waktu saya masih kuliah ya, ada artis yang pernah ngomong kayak gini kayaknya, dia bilang gini, ya nggak apa-apa, seksi banget bajunya, jadi dia pakai pakaian minim gitu loh, kelihatan pakai sleeveless gitu kan, kayak model kemben lah buat itu kan. Nah ini juga menjadi kebiasaan, kesopanan. Kalau buat orang Jawa pakai kemben ya, nikah nggak ada masalah, kelihatan karena memang itu budaya mereka. Apakah itu melanggar nilai kesopanan? Ya tidak, kan itu menjadi budaya mereka. Atau orang Bali kalau pakai baju gitu kan, memang adatnya baju adat Bali. Itu tidak melanggar karena memang itu kebiasaan memang budayanya mereka. Tapi balik lagi, ketika itu ada di luar situ, Anda berada di masyarakat yang memiliki norma. Mereka mempunyai patokan ya, acuan-acuan bahwa norma kesusilaan itu seperti ini. Di masyarakat mereka
tidak menggunakan pakaian minim atau apalah. Nah, disitulah peranan kita untuk memberikan menghargai norma yang menghargai. Nah, inilah pendekatannya. Jadi ketika Anda mau melakukan asuhan keperawatan, disinilah peranan kita menghargai. Karena nanti Anda juga contoh nih, Anda kalau melakukan home care, ya, home care. Ketika Anda melakukan home care atau Anda mau melakukan home care lah ke masyarakat atau Anda mau melakukan asuhan keperawatannya di komunitas atau di keluarga. Anda melihat bahwa keluarga ini sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan, bahwa mereka di dalam rumah mereka contoh berhijab semua. Terus Anda datang ke sana, apakah Anda punya kebiasaan, mohon maaf ya, contoh pakai baju yang buat Anda batas kesopanan itu bukan itu gitu loh. Jadi kalau seumpama Anda pakai baju yang tangan pendek atau Anda pakai celana pendek gitu kan, Anda datang atau pakai rok pendek, pakai rok kan itu sopan kan? Sorry, ini kenapa? Ya, Anda datang ke masyarakat itu. Nah, di situ Anda menghargai, Anda menggunakan baju yang menurut keluarga itu adalah di dalam norma di keluarga tersebut dianggap sopan, gitu loh. Seperti contohnya, ketika seseorang nih antara Bali sama Aceh, ini kan dua budaya yang sangat berbeda. Kalau orang ke Aceh, nah di Aceh itu kan semua perempuan pakai hijab. Jadi ketika Anda memasuki area sana, meskipun Anda non Muslim, ya itu menghargai. Kayak contohnya kemarin tuh ada dosen kita, dia tugas di Aceh selama beberapa bulan. Nah ketika beliau ke sana, beliau adalah non Muslim. Tapi ketika beliau ke sana kan ada foto ya. Terus saya bilang, Ibu Pipin pakai hijab, iya Neng, kalau di sana mah memang harus gini-gini kan menghargai, tapi hijabnya juga pakai yang sleeve itu aja, cuma menutupi nggak masalah gitu. Atau ketika seseorang ke Bali, di Bali pakai bikini itu nggak ada masalah, ya kan? Dan orang Bali pun tidak melihat itu menjadi norma asusila gitu loh. Tapi kalau seumpama Anda di Jakarta, kan ada tuh kasus yang kalau nggak salah pakai bikini di lampu merah, ya artis ya. Nah itu menjadi norma kesusilaan, sehingga kemarin kan ngomong, itu sempat ada yang masuk ke dalam ranah hukum. Karena di hukum kita sudah ada tentang undang-undang tentang asusila gitu loh. Nah sejauh mana. Jadi itulah yang ingin saya share. Jadi lebih kepada norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, dan bagaimana pendekatan seorang perawat terkait dengan norma-norma ini. Jadi mempelajari tentang adanya budaya, norma-norma kebiasaan orang lain itu menjadi penting. Apalagi nanti ketika Anda melakukan asuhan keperawatan, terutama sebenarnya nggak cuma di luar negeri, di Indonesia pun seperti itu. Ketika Anda melakukan pendekatan, oh kalau dia orang Aceh, kalau dia orang ini atau suku Baduy, ya kan, yang mempunyai budaya, kalau bahasa orang terbelakang. Sebenarnya bukannya mereka terbelakang, mereka adalah orang indigenous ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mempunyai kebudayaan tertentu. Jadi kalau Anda melihat, kok begini sih, contoh, kok jorok seumpama, ada orang yang pendekatannya gini, ini kok begini, padahal buat mereka itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Nah, kebiasaan yang ada di masyarakat mereka, kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat mereka. Disinilah Anda masuk, jangan pernah berkomentar, tetap melayani tanpa memandang bulu, dan tetap dan nanti pendekatannya juga salah satunya adalah pendekatan komunikasi di dalam Anda melakukan asuhan keperawatan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi ketika Anda sudah tahu, ini yang pasien saya dari mana nih? Oh, umpama dari masyarakat suku Dayak seumpama, tapi ternyata Dayaknya ini benar-benar yang masih tinggal di daerah, kan ada suku Dayak tapi udah modernize gitu kan. Tapi kalau ini ada juga kan suku Dayak yang mereka tidak pernah meninggalkan daerahnya. Nah, oleh karena itu mempunyai norma-norma kebiasaannya sendiri, ya kan. Nah, disinilah Anda memberikan pendekatannya itu, ya ketika melakukan asuhan keperawatan, pendekatan inilah Anda perlu mengetahui apa yang menjadi norma kebiasaan mereka. Karena kan gini, seseorang itu akan lebih merasa dekat dengan kita. Penting bagi seorang perawat melakukan pendekatan kepada pasiennya. Pendekatan yang saya maksud adalah emotional attachment atau emotional bonding. Kenapa? Karena ya saya yakin ini udah belajar di keperawatan ya, dan
dosen perawat yang lebih tepat untuk menyampaikan hal ini. Karena ketika pasien Anda penting bagi Anda untuk menimbulkan trust, ya kan? Perlu bagi seorang perawat untuk menimbulkan trust ke pasien. Nah, bagaimana menimbulkan trust itu? Itu kan nggak mudah. Saya rasa sama ketika kita berinteraksi dengan teman kita atau orang lain lah. Contoh Anda dengan teman. Bagaimana sih menimbulkan trust ke teman atau bagaimana memunculkan trust ke teman? Kenapa? Bagaimana Anda bisa percaya sama teman Anda? Apa yang Anda lakukan? Nah, itu juga yang ke pasien gitu. Ada emotional bonding, ada emotional attachment. Kan kalau mau menimbulkan trust, memahami mereka, berusaha mendekati mereka, apa yang terjadi gitu kan. Nah, termasuk di dalamnya adalah menghargai privasi atau menghargai kebiasaan-kebiasaan, menghargai norma orang lain. Jadi ketika Anda, coba kalau Anda berteman, Anda tidak, seumpama teman Anda punya kebiasaan apa ya? Mohon maaf, kebiasaan cegukan. Ya kan, buat beberapa orang kebiasaan. Nah, ini kebiasaan ini adalah ini nih. Umpama ada orang yang mungkin dia memang dikit-dikit gitu kan. Nah, kebiasaan cegukan atau apa. Nah, ini bagaimana Anda melakukan pendekatan kepada orang ini. Nah, Anda nanti sebagai perawat, ketika Anda mau melakukan asuhan keperawatan, kalau dia punya kebiasaan seperti itu, gimana, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda bilang, males sama pasien itu gini-gini, atau dari ekspresi itu udah kelihatan loh. Kalau seumpama Anda tidak nyaman terhadap pasien Anda, itu dari ekspresi. Kan karena kalau verbal itu bisa kita kontrol, bisa kendalikan. Tetapi kalau ekspresi wajah itu tidak bisa kita kendalikan. Itu biasanya natural, otomatis keluar. Itu adalah reaksi alami, spontan yang dikeluarkan ketika terhadap situasi tertentu. Contoh, Anda seumpama pasien Anda di masyarakat, ya tadi yang saya bilang, di masyarakat tertentu, seumpama masyarakat Dayak atau di masyarakat Papua, itu mereka mempunyai adat tertentu yang mungkin Anda ketika melakukan asuhan keperawatan, Anda tidak nyaman dengan mereka, ya secara kita pribadi gitu. Tetapi balik lagi, bahwa Anda saat itu sedang melakukan tugas profesi. Dan di dalam tugas profesi Anda harus bisa menghargai apa yang ada di pasien Anda. Nah, itu otomatis harus dikendalikan tuh ekspresi wajah segala macam gitu. Kalau memang nanti kelihatan suster nggak nyaman ya, gini. Kan ada ya bisa jadi kayak gitu. Oh, nggak apa-apa Ibu, gini apa ya. Nah, Anda pendekatan komunikasinya nanti dimulai, dimainkan bagaimana ketika mengalami situasi seperti itu. Gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya share, yang bisa saya feedback yang bisa saya berikan. Seterusnya, I just want to suggest you to pemahami lanjut tentang materi ini dan mencoba untuk menggali lebih dalam kasus-kasus yang ada di masyarakat. Nanti mungkin pada saat praktikum ya. Kalau di praktikum saya lebih ke studi kasus. Jadi kasus-kasus yang ada di masyarakat terkait dengan COVID. Saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Questions? Aman kayaknya. Oke, I assume saya pemahaman Anda terhadap sesi pada hari ini. Oke, saya rasa cukup berarti ya kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak.